Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang saya hormati Bapak Marcelinus, Ibu Teresia Tompo, dan Ibu Lili Jumaria. Pada awalnya Pancasila dirumuskan oleh Ir Soekarno pada rapat BPUPKI yang membahas mengenai perumusan dasar negara yang kini kita sebut Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan filsafat yang dimana mengandung berbagai nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membumikan dan menggerakkan Pancasila agar dapat menjadi sumber kebijakan dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai modal Indonesia untuk mewujudkan demokrasi, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita bangsa Indonesia, dan juga sebagai tujuan bangsa Indonesia. Kini sebagai rakyat Indonesia tak lagi menjadikannya substansi, bahkan tidak menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja para puan dan tua Dewan Perwakilan Rakyat. Kini mereka tak lagi melibatkan rakyat dan mereka hanya mewakilkan egoismenya diri sendiri. Hal ini tentu melanggar Pancasila, khususnya sila keempat. Selain itu, ada pula terkait pengadilan HAM di Indonesia. Munir, Marsina, Wiji Tukul, Wawan, Novel Baswedan. Bagaimana kasus mereka? Hukum Indonesia sampai saat ini belum menegakkan keadilan untuk mereka. Tentu ini melanggar Pancasila, sila kedua dan sila kelima. Dan ada pula konflik Poso yang terjadi pada tahun 2000 juga melanggar Pancasila, yaitu sila ke-1 dan sila ketiga. Tak hanya sampai situ, baru-baru ini di Menteng 58 terjadi kekerasan oleh aparat. Lagi-lagi ini melanggar Pancasila. Dan ada pula yang sedang panas peristiwa Mute juga melanggar Pancasila, yaitu sila keempat. Dan masih banyak lagi, seperti aparat yang salah tangkap Ardi Irfan, siswa SMA yang di drop out karena mengkritik sekolahnya, dan lain-lain. Pemerintah, pejabat, buruh, mahasiswa, guru, siapapun kalian, sebagai warga negara sudah seharusnya menegakkan Pancasila dan melawan pelanggaran Pancasila. Jika Pancasila terus dilanggar dan kita terus membiarkan Pancasila dilanggar, maka artinya Pancasila tak lagi berlaku di Indonesia. Lalu apa yang akan terjadi? Indonesia akan terpecah belah, pembunuhan bisa saja merajalela, kualitas demokrasi akan semakin rendah, dan tidak akan ada keadilan. Dan bagaimana kalau diterapkan dengan baik? Jika sila kedua, 3, 4, dan 5 diterapkan dengan baik, maka akan tercipta persatuan, keadilan, dan demokrasi yang baik pula. Dan jika keempat sila tersebut diterapkan dengan baik, maka akan melahirkan penghayatan sila ke-1 yang semakin kokoh. Teman-teman, terlepas dari masih adanya pelanggaran Pancasila, kita patut bangga karena para pendiri bangsa kita telah menunjukkan arah dan orientasi perjuangan. Dan jika Pancasila terus diperalat politik, maka Pancasila akan merosot dan hambar. Maka dari itu, saya sebagai rakyat dan dengan semangat pemuda, hanya ada satu kata yang dapat saya katakan, lawan. Terakhir, saya mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap di rumah saja, dan jika terpaksa untuk keluar rumah, maka taatilah protokol kesehatan. Karena jika Anda tidak menaati protokol kesehatan, bisa saja Anda menularkan COVID-19. Artinya, Anda melanggar Pancasila, sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Terima kasih, salam sejahtera, tetap bersemangat, dan taatilah Pancasila. Saya Rio Tandoko, izin pamit.